Ini bener-bener bikin saya pusing. Pada waktu itu saya sudah tidak upload video, kamera saya mati juga, HP saya yang saya gunakan itu mati juga. Saya juga tidak punya uang untuk membelinya, bos. Ini sudah benar-benar bingung. Tetapi pada waktu itu channel YouTube saya itu sudah diterima monetis dan sudah menghasilkan uang, tetapi belum pernah gajian, bos. Halo bos, jumpa lagi bersama saya di channel SS Mevada. Pada video kali ini saya tidak membuat sesuatu seperti biasanya. Kalau seperti video biasanya saya membuat lampu hias yang terbuat dari pipa PVC, saya membuat lampu hias yang terbuat dari multiplex, membuat meja, membuat kursi, dan lain sebagainya, bos. Akan tetapi video pada kali ini saya akan berbagi kisah kepada kalian. Mudah-mudahan video pada kali ini bisa jadi motivasi bagi kalian dan juga bisa menginspirasi kalian, bosku. Kemarin pagi saya dapat telepon, nggak tahu dari siapa, ada nomor baru. Kemudian pada waktu itu saya tidur ya kemarin. Habis itu saya coba angkat ya, saya angkat. Ternyata dari salah satu kurir ya, salah satu kurir. Kemudian dia menelpon saya. Kemudian saya berpikir, saya pesan apa? Padahal barang-barang yang saya beli dari toko online itu sudah sampai semua. Ini apa barang, kata saya. Saya coba berpikir, oh beberapa minggu lalu saya request sesuatu, bos. Dan ini benar-benar spesial bagi saya dan juga tim saya, bos. Ini merupakan suatu kebanggaan yang luar biasa. Apa itu? Tek, ini bos, aduh besar bos, ini saya bener-bener seneng dapat kiriman. Ini bos, ini belum saya buka. Sebenarnya ini sudah kemarin sampainya di rumah. Saya sengaja memang spesial ya, tidak saya buka. Saya akan unboxing terlebih dahulu. Ini paketnya lumayan besar bosku. Jadi paketnya seperti ini. Ini masih diisolasi atau masih disegel, bos. Ini alamat pengirimannya. Coba saya gunting terlebih dahulu. Ini pengirimannya menggunakan JNE, bos. Tetapi sebelumnya, kalau dulu itu pengirimannya bukan menggunakan JNE, bos. Kalau dulu ya, kalau dulu saya terima yang silver play button itu menggunakan pos. Jadi yang silver play button ini, bos. Ini namanya, kalau yang dulu ini berbeda. Namanya SS Mevada Tutorial pada saat masih mendapatkan 100.000 subscriber, bos. Ini SS Mevada Tutorial. Selang beberapa tahun kemudian saya rubah namanya, tinggal SS Mevada. Tutorialnya hilang dan lenyap. Oke, saya coba lanjutkan. Saya buka. Saya buka dulu. Saya deg-degan ini, bos. Baru pertama mendapatkan gold play button ya. Nanti saya akan berbagi kisah. Mudah-mudahan bisa jadi inspirasi bagi kalian untuk memulai menjadi konten kreator seperti saya setelah video unboxing ini, bos. Masih terbungkus spons hitam, bos. Saya bener-bener deg-degan ini, bos ya. Saya coba pelan-pelan ya. Wow. Seret. Wow. Saya taruh dulu, bos ya. Ternyata ini ada surat seperti biasa dari Susan. Dari Susan CEO YouTube. Jadi seperti ini, bos. Ini sudah ditandatangani oleh Susan. Ada logo YouTube dan di sini menggunakan bahasa Inggris ya.
Terus kemudian ada ini lagi, ucapan selamat karena sudah mencapai lebih dari 1 juta subscriber. Terima kasih banyak juga Susan. Kemudian saya tinggal lanjutkan ini yang spesial bagi saya, bos. Gold play button. Saya angkat dulu. Ini benar-benar spesial. Ini masih terbungkus rapi, bosku. Saya buka ya. Sebentar dulu ya. Lihat ada apa lagi. Oh, ini kalau mau membeli sesuatu juga. Ini ada email yang bisa dihubungi kalau mau membeli tambahan aksesoris ya. Aksesoris untuk gold play button, bos. Ini sudah dikasih emailnya, tinggal saya menghubungi. Saya taruh dulu, kemudian kembali lagi ke ini, bosku. Saya buka plastiknya ya. Wow, lumayan berat. Alhamdulillah, akhirnya channel SSME Pada mencapai 1 juta subscriber. Jadi warnanya seperti ini, bosku. Ini warna gold dan bahannya kayak semacam plat ya. Plat warnanya gold, terus bagian tengahnya ini semacam cermin, tapi cerminnya warna gold, bos. Oh, terima kasih tim YouTube. Terus ini lumayan berat dan lumayan besar juga. Bagian belakangnya ini warna hitam, pakai pelapis ya, semacam pelapis. Terus kemudian di sini ada lubang. Ada dua lubang ini untuk mencantolkan ke dinding, maksudnya ke paku yang sudah dipasang ke dinding, seperti lampu hias yang ada di channel SSME Pada, bos ya. Ada 2 lubang seperti ini. Ini benar-benar berat. Ini berbeda dengan yang silver play button. Ini saya akan tunjukkan perbedaannya. Yang silver play button, jadi size-nya yang silver seperti ini, bos. Nah, kecil kan? Ini kecil. Yang gold ini besar, bosku. Dan ini namanya berubah. Yang pertama, yang pada waktu itu 100.000 subscriber, itu namanya SSME Pada Tutorial. Terus yang sekarang sudah berubah menjadi SSME Pada, bos. Dan juga subscribernya berubah menjadi 1 juta. Terima kasih buat kalian semuanya ya, bosku ya, yang sudah subscribe dan penonton setia channel SSME Pada, dan yang selalu mendukung channel SSME Pada supaya tetap berkembang dan memberikan konten-konten yang bermanfaat, bosku. Untuk unboxingnya ya seperti ini. Ini lumayan besar. Perbandingannya ini, bos. Dan juga lumayan berat. Untuk tulisan di depan ini timbul. Dan yang silver juga sama, timbul juga, bos. Tulisannya agak kasar ya kalau dipegang seperti ini. Kira-kira seperti ini, bos ya, untuk unboxing pada kali ini. Terus kemudian saya akan berbagi kisah kepada kalian ya. Berbagi kisah, barangkali ini bisa jadi motivasi juga buat kalian yang memulai untuk menjadi konten kreator, atau juga bagi kalian yang ingin memulai bisnis dengan modal kecil, bos. Saya akan berbagi sedikit pengalaman, mudah-mudahan ini jadi motivasi ya. Mungkin dari kalian masih belum tahu siapa nama asli saya. Kalau di Instagram itu nama asli saya itu ada. Kalau nama di channel YouTube saya itu SSME Pada, bos. Untuk nama asli saya itu Misbah ya. Asal saya dari Sumeneb, Jawa Timur, dan lebih dikenal Pulau Madura, bos. Untuk pengalaman kerja yang pernah saya lakukan sebelum saya menjadi konten kreator, saya pernah bekerja di salah satu instansi pemerintah kelas kecamatan, dan setelah itu saya coba pindah kerja lagi. Saya bekerja di salah satu instansi pemerintah lagi, tapi skopnya lebih besar atau ruangnya lebih besar, yaitu kelas kabupaten, bos.
Tuh, saya pernah bekerja sebagai salah satu staf IT di instansi pemerintah di kelas kabupaten. Terus di tempat kerja itu juga saya selain menjadi staf IT, saya juga menjadi fotografer sekaligus videografi, bos. Dan untuk selain saya bekerja di salah satu instansi pemerintah, saya juga banyak hal yang pernah saya lakukan juga, bos. Salah satunya saya pernah menjual petis ya. Saya kerjasama dengan salah satu yang memproduksi petis itu, kemudian saya coba olah lagi. Sebenarnya bukan diolah sih, sebenarnya saya cover lagi ya, bungkusnya diperbagus biar nilai jualnya lebih tinggi, bos. Yang awalnya kalau nggak salah pada waktu itu saya kulak petis itu harganya 2.500. Kemudian setelah saya kemas lagi menjadi sekitar 18.000, bos. Itu lumayan ya, lumayan, untungnya lumayan besar karena dari harga 2.500 rupiah dijual menjadi 18.000 per botol. Kenapa saya pada waktu itu menjual petis? Karena di daerah saya, khususnya Sumeneb atau Madura, itu dikenal dengan petisnya yang enak dan juga mantap, bos. Pada waktu itu saya menjual dengan penjualan yang cukup tinggi, bos. Saya sendiri, karena pada waktu itu saya coba membentuk tim ya. Di perkecamatan saya bentuk komunitas. Jadi yang menyediakan stok saya semuanya, terus kemudian saya distribusikan ke perkecamatan. Untuk saya sendiri pada waktu itu saya juga menjual, bos, sebagai produksi juga, terus kemudian sebagai salesman ya juga gitu. Setiap harinya saya mampu menjual sekitar 99 piece, bos. 99 piece atau 99 botol yang saya jual. Untuk saya pribadi, belum tim-tim saya atau teman kerja saya, bos, per kecamatan itu. Terus kemudian nanti saya coba, kalau ada fotonya ya, nanti saya akan tampilkan petis saya seperti apa. Dan yang selanjutnya, salah satu juga pengalaman kerja saya sebelum saya memproduksi lampu hias yang terbuat dari pipa PVC. Sebelumnya saya sudah pernah mencoba untuk membuat lampu hias yang hampir sama juga seperti ini, lampu hias yang terbuat dari pipa PVC, tetapi bahannya berbeda. Yang saya gunakan yang terbuat dari bambu, bos. Kalau di video-video awal itu barangkali dari kalian sudah tahu ya, terutama bagi penonton setia yang awal atau yang dulu, saya juga pernah upload yang terbuat dari bambu. Itu sebenarnya salah satu koleksi yang pernah saya buat sebelumnya. Saya juga bukan hanya sekedar produksi, kemudian saya jual sendiri juga. Nanti foto lawasnya kalau masih ada saya akan coba cari dan saya akan tunjukkan kepada kalian semuanya, bosku. Pada waktu itu saya menjual di Bazar Ramadan dan standnya alhamdulillah saya dibantu oleh teman saya yang kebetulan pada waktu itu teman saya itu jadi panitia dan kemudian saya dikasih space secara gratis, bosku. Itulah keuntungannya kita saling berbagi kepada orang lain, menjalin komunikasi yang baik dengan orang lain, supaya misalnya ada segala sesuatu yang saling membutuhkan, kita mendapatkan apa yang kita inginkan, bos. Untuk pengalaman kerja yang lainnya sebenarnya banyak, bos. Saya juga pernah menjadi guru atau ngajar di salah satu sekolah. Itu saya lakukan sekitar berapa tahun juga. Karena saya sendiri punya 2 ijazah untuk tingkat perguruan tinggi. Yang pertama saya menempuh jalur S1-nya, yaitu jurusan keguruan, mengambil jurusan bahasa Indonesia, bos. Terus kemudian habis itu saya ngajar. Setelah saya mulai jenuh bekerja sebagai guru ya, kemudian saya coba kuliah lagi mengambil jurusan teknologi informatika, bos. Karena saya sendiri sebenarnya suka komputer, bos. Dan untuk editing kamera, terus kemudian videografi, belajar tentang kamera, itu saya belajar secara autodidak, bos. Karena untuk jurusan yang saya kuliah, meskipun berbeda jurusannya, saya tidak mengambil jurusan videografi. Saya mengambil jurusan bahasa Indonesia dan teknologi informatika, bos. Itu sekilas pengalaman kerja yang pernah saya lakukan, bos. Dan untuk pengalaman yang pernah saya lalui juga untuk menjadi konten kreator atau untuk menjadi YouTuber. Pada waktu itu saya sebenarnya tidak begitu niat, bos, untuk menjadi YouTuber. Karena saya
lagi hobi atau senang fotografi. Saya senang fotografi landscape atau pemandangan atau alam ya. Saya sering foto, sering berangkat sama teman-teman, berangkat siang, pulang sore, kadang berangkat malam. Karena pada waktu itu alat yang saya punya itu lumayan menumpuk bos. Sudah mulai banyak ya, dari kamera, dari lensa, terus kemudian tripod dan lain sebagainya. Saya coba mulai berpikir, saya punya banyak alat, terus kemudian ini tidak menghasilkan uang apa-apa, ini hobi tetapi malah merugikan saya. Saya mulai berpikir bagaimana alat-alat atau kamera yang saya punya ini bisa menghasilkan uang. Dan saya coba berpikir membuat video. Kemudian saya upload video ke YouTube bos. Tetapi saya tidak upload video seputar kerajinan yang sudah saya lakukan seperti video-video yang sekarang. Saya upload tentang sekilas perjalanan. Karena pada waktu itu saya senang fotografi. Saya coba videokan wisata atau tempat-tempat yang saya kunjungi. Setelah berjalannya waktu, saya mulai berpindah lagi untuk membuat video yang lebih simpel. Saya mulai berpikir video apa yang sekiranya simpel ya menurut saya. Dan habis itu saya coba membuat video tentang seputar tutorial Android. Makanya namanya SS Mevada Tutorial. Karena pada waktu itu saya memberikan video-video tentang seputar tutorial Android. Itu salah satu motivasi untuk membuat nama SS Mevada Tutorial bos. Seiring berjalannya waktu, saya mencoba untuk membuat video seputar kerajinan. Karena saya mempunyai usaha atau bisnis, yaitu lampu hias yang terbuat dari bambu. Saya coba upload video seputar kerajinan lampu hias. Pertama saya membuat lampu hias yang terbuat dari kertas. Saya membuat lampu hias yang terbuat dari kardus. Kemudian saya membuat lampu hias yang dari bambu. Dan seiring berjalannya waktu, saya membuat lampu hias yang terbuat dari pipa PVC. Kenapa saya membuat dari pipa PVC? Pada awalnya sebenarnya saya senang membuat lampu hias yang terbuat dari bambu bos. Tetapi karena kesulitannya luar biasa, misalnya saya harus mencari bambu di alam, terus kemudian saya harus keringkan dulu, dan banyaklah kendala-kendala yang dihadapi untuk membuat kerajinan yang terbuat dari bambu. Sebenarnya saya senang kerajinan yang terbuat dari bambu, dan saya tidak hanya sekedar membuat lampu hias, tetapi saya juga pernah membuat papan nama yang terbuat dari bambu. Nanti saya coba akan tunjukkan papan namanya yang pernah saya buat. Mudah-mudahan ada masih sisa papan namanya atau foto yang ada di koleksi saya bos. Dan saya juga pernah membuat gantungan kunci yang terbuat dari bambu. Dan saya juga pernah membuat asbak juga yang terbuat dari bambu dan lain sebagainya bos. Seiring berjalannya waktu, karena banyak kendala yang saya hadapi di bambu tersebut, kemudian saya coba mulai berpikir menggunakan pipa PVC bos. Nanti saya akan tunjukkan video awal atau video pertama saya membuat atau upload video yang terbuat dari pipa PVC bos. Dan videonya nanti saya akan tunjukkan di sini ya. Ini benar-benar lucu. Kalau saya melihat sendiri saya merasa malu bos. Benar-benar merasa malu ya. Tetapi bagaimanapun ini adalah bagian sejarah dari yang saya atau yang pernah saya lakukan bos. Setelah saya upload lampu hias yang terbuat dari pipa PVC, respon dari penonton itu lumayan banyak ya. Kemudian saya upload beberapa video dan saya juga sudah lupa ya sudah berapa, tetapi masih sedikit koleksi video saya. Tak lama kemudian kamera yang saya gunakan itu mati bos. Itu sangat-sangat menyedihkan bagi saya. Lumayan ya harga yang saya miliki, dan itu tiba-tiba mati total. Dan saya coba nanya ke sana kemari, ternyata mainboardnya yang kena bos. Jadi saya mulai putus asa untuk membuat konten. Masih belum mendapatkan uang, sudah pengeluaran banyak, terus waktu yang saya gunakan juga sudah banyak, dan kamera yang saya gunakan dan harganya lumayan mahal ya. Kalau tidak salah untuk tipenya pada waktu itu tahun 2017, kamera yang saya gunakan Canon 70D
termasuk perangkat lainnya itu sekitar 14 jutaan nilai nominalnya. Bagi saya itu nominal yang cukup besar bos ya. Dan ditawar sama teman itu laku 1.200.000 bos. Ini benar-benar sangat menjadikan. Dan kameranya saya jual ya, ketimbang nggak dipakai, mau diperbaiki juga mahal. Dan meskipun diperbaiki katanya itu nanti akan kambuh lagi atau mati lagi bosku. Setelah kamera saya mati bos, karena channel saya sudah menghasilkan uang tetapi tidak pernah gajian masih, saya coba membangkitkan semangat saya sendiri. Saya upload video menggunakan HP Cina bos. Untuk kualitasnya ya standar ya, kalian bisa lihat sendiri di video-video awal. Saya menggunakan kamera HP yang standar, tetapi yang terpenting bagi saya tetap upload video dan memberikan konten yang bermanfaat dan konten yang inspiratif bagi orang lain bos. Dan pada waktu itu saya punya partner kerja, salah satu anggota DPR ya, lumayan dekat sama saya. Saya berangkat ke salah satu pulau yang ada di daerah saya. Untuk pulaunya lumayan jauh dari rumah saya itu. Saya sampai berangkat sekitar berapa hari, sekitar 3 atau sampai 6 harian pokoknya. Terus saya mengoperasikan kamera drone menggunakan HP yang saya gunakan upload video bos. Dan pada waktu itu ke pulau, saya naik perahu kecil untuk jalan-jalan ke salah satu pulau, karena saya keliling ke pulau-pulau yang ada di pulau tersebut bos. Saya naik perahu kecil dan ombaknya lumayan besar sampai basah bos, karena menggunakan perahu kecil atau perahu balap ya orang menyebutnya di sana, perahu untuk balapan. Karena perahu balapan itu memang kecil desainnya bos, hanya muat sekitar 2 sampai 3 orang. Saya berangkat ke salah satu pulau, ternyata tak lama kemudian itu ombaknya lumayan besar sampai basah. Anggota DPR juga basah. Saya ada di bagian paling depan. Nanti saya coba akan tunjukkan. Kalau nggak salah ada juga videonya itu pada saat saya naik perahu itu bos. Ada sekitar 3 atau 4 orang yang naik perahu tersebut bos. Dan sampai tidak terasa karena sudah basah ya, ombak lumayan besar. Di dasar perahu itu sudah banyak genangan air juga. Dan saya tidak sadar HP saya jatuh ke bawah atau ke dasar perahu itu bos. Setelah sampai di lokasi tujuan, kemudian saya mau mengoperasikan kamera drone bos. Kamera drone kan untuk mengoperasikannya butuh HP atau smartphone ya. Saya coba cari di saku, saya cari di tas kamera drone, ternyata nggak ada. Setelah saya cari-cari, ternyata sudah tergenang air di dasar perahu itu bos. Ini benar-benar menyedihkan. Kamera baru mati, terus kemudian kamera HP yang saya gunakan mati lagi. Saya tidak dapat gambar juga untuk membuat video yang dari atas view-nya bos. Ini benar-benar bikin saya pusing. Pada waktu itu saya sudah tidak upload video, kamera saya mati juga, HP saya yang saya gunakan itu mati juga. Saya juga tidak punya uang untuk membelinya bos. Ini sudah benar-benar bingung. Tetapi channel YouTube saya itu sudah diterima monetis dan sudah menghasilkan uang, tetapi belum pernah gajian bos. Karena ambang untuk mendapatkan gaji dari YouTube itu minimal $100 atau 1.300.000 baru bisa gajian. Saya pulanglah dari pulau tersebut. Tak lama kemudian saya coba ke ATM. Rencananya mau lihat isi ATM, barangkali ada isi saldo. Saya mau membeli sesuatu ya, yang benar-benar butuh ya. Pokoknya nominalnya yang saya butuhkan kecil lah bos, barangkali ada sekitar 50.000 atau 100.000-an lah yang bisa saya ambil. Saya coba beranikan diri, saya cek saldo. Ternyata alhamdulillah tiba-tiba ada saldo sekitar 2.900.000 bos. Sekitar itu ya. Apa 3.200.000, apa 2.900.000, saya sudah lupa. Saya berpikir itu kurang lebih sekitar berapa hari ya.
itu tetap tidak saya temukan. Apa ada orang yang salah transfer, ada orang yang sengaja mentransfer uang tetapi saya tidak tahu. Saya coba tanya-tanya ke orang-orang terdekat, itu nggak ada. Nominalnya lumayan fantastis bagi saya. Itu sekitar 2.900.000 apa 3.200.000-an, pokoknya sekitar itu, saya lupa juga. Saya coba cek channel saya, ternyata itu uang transferan dari YouTube yang saya kumpulkan selama beberapa bulan, bos. Karena beberapa bulan itu saya tidak mendapatkan gaji ya, meskipun sudah mendapatkan dolar tetapi tidak langsung gajian karena tidak sampai di ambang batas. Karena ambang batasnya itu minimal 1.300.000 baru bisa gajian. Dan itu kumpulan dari beberapa bulan terkumpul sekitar itu ya. Dan saya mencoba bangkit lagi, saya membeli sebuah HP, bukan HP baru ya, saya membeli HP bekas, kalau nggak salah harganya 2.900.000. Kemudian saya coba mulai konsisten membuat video seputar fokus pada lampu hias yang terbuat dari pipa PVC, bos. Itu sebuah lika-liku ya untuk sekilas perjalanan saya. Banyak sih kendala-kendala yang saya hadapi. Cuman bagi saya yang berkesan ya itu salah satu yang saya ceritakan itu, bos. Aduh, itu lumayan membuat saya pusing, membuat saya frustasi juga. Iya, tetapi mulai tahap demi tahap saya coba mulai bangkit lagi. Dan untuk ruangan yang saya gunakan juga, bos, itu sangat-sangat sederhana. Nanti saya juga akan tunjukkan itu, atau kalian sendiri bisa melihat video-video lama saya itu saya hanya sekedar menggunakan meja yang kecil, bos. Saya menggunakan meja sekitar, kalau nggak salah ukurannya sekitar 60 sentian ya yang saya gunakan. Dan untuk lightingnya, awal-awal saya tidak menggunakan lighting, saya hanya video saja ya. Kalau gelap ya pakai lampu yang ada di rumah. Setelah beberapa waktu lalu kemudian saya menggunakan lampu, membeli lampu, bukan lighting yang saya gunakan saat ini. Saya menggunakan lampu taman, itu harganya kan murah, itu sekitar 30 ribuan ya. Saya menggunakan itu langsung ditembakkan, ya warnanya over. Bagi saya pada waktu itu ya bagus-bagus saja. Saya tetap gunakan sampai lumayan lama, bos, saya menggunakan lampu itu. Dan bahkan sekarang masih ada lampu sorot yang saya gunakan, lampu sorot untuk taman itu saya gunakan di studio itu sebagai penerangan juga malah. Dan kemudian saya mulai menata channel saya, punya dana. Kemudian saya mulai menabung sedikit demi sedikit. Dan kemudian karena laptop yang saya gunakan sudah mulai nggak kuat untuk edit video, saya mencoba membeli sebuah PC baru yang untuk kapasitasnya lumayan besar. Saya tabung dulu untuk uangnya, karena uangnya sebenarnya untuk membeli PC itu sebenarnya cukup untuk membeli PC standar. Karena saya berpikir, karena PC yang akan saya gunakan itu akan saya gunakan dalam jangka waktu panjang, bos. Saya berpikir tidak mau menggunakan dalam jangka waktu pendek, sehingga saya coba uangnya kurang, saya tabung dulu. Ada dana sedikit lagi, saya coba tabung lagi, sehingga dapat PC yang lumayan besar untuk spesifikasinya. Dan sekarang juga tetap saya pakai untuk editing, bos. Untuk laptop yang saya gunakan sampai sekarang itu masih ada juga, tetap saya gunakan, tetapi untuk edit video sudah nggak bisa. Beberapa minggu yang lalu saya coba install ulang untuk laptop dulu, kemudian tidak mau saya gunakan untuk edit video. Saya rencananya hanya ingin edit foto saja. Setelah saya coba ternyata tetap nggak kuat laptop yang saya gunakan dulu. Ya sekarang palinglah untuk upload video saja, untuk online atau juga mencari inspirasi atau kebutuhan-kebutuhan sederhana saja tetap saya pakai atau tetap saya gunakan, bos, untuk laptopnya. Tetapi kalau untuk editing video atau foto sudah nggak kuat, tetapi tetap saya pakai sampai sekarang, bos. Dan setelah channel saya itu mulai berjalan dan bisnis yang saya jalankan juga sudah mulai tumbuh,
Kemudian saya mulai mencoba untuk berhenti kerja, bos. Berhenti kerja dari salah satu instansi pemerintah yang cukup terkenal ya di daerah saya itu. Saya coba resign dan partner kerja yang sudah saya bangun dengan orang-orang itu, tetapi saya masih di bawah naungan orang tersebut. Saya mulai berhenti juga. Kalau tidak salah itu sama waktunya atau waktunya berdempetan. Saya mulai resign atau mulai saya lepas semua pekerjaan yang saya kerjasama dengan orang lain, bos. Saya mulai fokus ke bisnis atau usaha sendiri, bos. Dan alhamdulillah sekarang sudah membuahkan hasil, bos. Meskipun dari suka duka yang pernah saya lalui ya, sekarang sudah mendapatkan silver play button dan juga gold play button, bos. Seperti ini ya. Saya benar-benar senang dan saya ucapkan terima kasih banyak kepada kalian, terutama penonton setia di channel SSM Pada, bos. Meskipun lika-liku yang saya hadapi, saya tetap tidak patah semangat. Apalagi saya sadar betul, terutama di Indonesia itu, untuk konten bermanfaat, konten-konten edukatif itu lumayan berat. Saya tidak mau membahas tentang masalah konten YouTube yang bagus atau yang tidak, bos. Tetapi kalian bisa menilai sendiri, kalian bisa melihat sendiri konten yang paling maju di Indonesia saat ini ya, berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya. Itu kalau tahun-tahun sebelumnya memang YouTuber itu atau konten kreator itu perang karya, bos. Tetapi kalau sekarang itu ya kalianlah nilai sendiri konten-konten seperti apa yang sekarang membludak atau konten-konten yang banyak ditonton oleh orang, bos. Konten-konten edukatif itu lumayan menyedihkan, bos. Bukan hanya channel seperti yang saya, silahkan kalian coba tonton di channel-channel orang lain juga seperti apa respon dari penonton untuk channel yang bermanfaat atau konten yang inspiratif, bos. Oke, semoga bermanfaat video pada kali ini, bos. Saya ucapkan terima kasih banyak yang sebanyak-banyaknya. Dukung terus ya channel SSM Pada. Dan sekarang bagaimana cara mendapatkan 10 juta subscriber, meskipun ini hanya dalam mimpi masih, bos. Dan mudah-mudahan ya doakan, dukung terus supaya konten edukatif itu bisa berkembang khususnya di wilayah Indonesia, bosku. Penonton saya yang paling banyak dari mancanegara, kalian bisa lihat sendiri komentar-komentarnya. Kalau dari Indonesia itu sendiri itu minim, bos. Bagi kalian yang mau memulai konten kreator seperti yang saya lakukan, terutama konten kalian, konten-konten inspiratif, itu saran dari saya cari penonton yang dari luar negeri, bos. Karena yang dari luar itu lebih menghargai karya ketimbang dari Indonesia sendiri. Oke, bos, semoga bermanfaat video pada kali ini. Bagi kalian yang masih memulai atau berkarir untuk menjadi konten kreator, tetap semangat, jangan putus asa. Tetap membuat video-video yang bermanfaat, jangan sampai ambil video orang lain, tetap memberikan yang terbaik bagi channel Anda, bos. Oke, semoga bermanfaat. Bagi kalian yang masih belum subscribe, ayo subscribe channel SSM Pada, dukung terus untuk menuju 10 juta subscriber, meskipun ini hanya dalam mimpi, bosku. Oke, seperti biasa, saya selalu berharap kepada kalian, jangan pernah berhenti untuk berkarya dan berkreasi. Salam kreatif.